Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gracie Film. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Captain. Film ini berdasarkan kisah nyata penerbangan Sichuan Airlines 3U8633 pada tanggal 14 Mei 2018. Adegan awal diperlihatkan sang kapten pesawat alias sang pilot hendak bangun tidur tepat pukul 3 pagi. Kemudian ia pun mandi. Setelah itu ia mencium tangan anaknya yang bernama Manner. Ia mengatakan bahwa akan pulang malam ini untuk merayakan pesta ulang tahun anaknya. Terlihat di ruang keluarga sudah dihiasi pernak-pernik ulang tahun. Sang kapten pun dengan seragam pilotnya bersiap untuk berangkat kerja. Pukul 4:27 di gedung operasi Sichuan Airlines Changing, para pramugari dan pilot sudah sampai di bandara memasuki ruang kerja. Scene beralih di pusat meteorologi penerbangan Biro Manajemen Lalu Lintas. Admin penerbangan sipil Beijing melaporkan ada pergerakan awan dataran tinggi Tibet Tenggara lebih kuat dari dugaan. Awan ini bergerak ke selatan di wilayah barat daya dan terus meningkat. Kemudian antara jam 7 sampai jam 9 pagi, awan ini akan mempengaruhi lintasan area pesawat. Kepala penerbangan biro mengatakan untuk lebih diperhatikan penerbangan dari dan ke Tibet. Ada penundaan atau pembatalan. Laporkan pengendali lalu lintas udara bila ada cuaca kritis. Di ruang persiapan kru kabin, manajer pramugari sedang briefing terhadap tim pramugarinya. Begitupun dengan para pilot juga melakukan briefing terhadap timnya. Setelah briefing, tim pramugari dan pilot sarapan bersama dan mereka pun saling mengobrol. Scene beralih di Bandara Internasional Xinjiang Utara. Terlihat bandara yang mulai ramai, dipenuhi penumpang yang hendak melakukan keberangkatan dengan pesawat. Mereka saling mengobrol, bersenda gurau, dan berkumpul terhadap sesama teman ataupun keluarganya. Lewatlah tim pilot dan pramugari melewati mereka. Dengan anggunnya para pramugari dan dengan gagahnya para pilot berjalan. Ada seorang bocah memberi salam hormat kepada mereka dan mengatakan semoga diberkahi dan beruntung. Dibalas salam hormat oleh Kapten Liu. Para pilot dan pramugari menuju pesawat. Para pramugari memeriksa atribut di dalam pesawat. Tim pilot memeriksa kondisi di depan pesawat. Kopilot melaporkan segala atribut pesawat sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya kepada Kapten Liu. Tetapi Kapten Liu tidak menggubrisnya. Kemudian kopilot ini pun keluar dan memeriksa bagian luar pesawat. Kemudian Kapten Liu sebagai pilot utama memberikan briefing kepada pramugari. Saatnya para penumpang menaiki pesawat, disambut oleh keramahan para pramugari. Mereka memasuki pesawat dan mencari tempat duduknya. Setelah dipastikan semua penumpang dapat tempat, pramugari pun memberikan petunjuk keselamatan di pesawat. Dan setelah itu pintu pesawat ditutup oleh pramugari dan video instruksi keselamatan pun diputar. Pukul 6:18 pagi, pesawat berangkat. Ada seorang penumpang bernama Tuan Wu. Dia menelpon di saat pesawat telah berjalan. Dia tidak setuju ketika pramugari menyuruh untuk mematikan ponselnya. Datanglah manajer pramugari, kembali menegur Tuan Wu dengan sopan. Tuan Wu pun dengan terpaksa mematikan ponsel sambil berkata, "Nih, puas?" Pukul 6:26 pagi, pesawat mulai lepas landas. Pukul 6:54, ketinggian pesawat 7.200 meter. Mulai terjadi guncangan di dalam pesawat. Pihak pramugari memperingatkan kepada penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman. Pilot meminta naik ketinggian pada admin penerbangan dan diizinkan naik di ketinggian 9.800 meter. Pukul 6:57, ketinggian 9.800 meter. Kapten Liu menginstruksikan untuk mengaktifkan tombol EP1. Lagi-lagi Tuan Wu berbuat ulah ketika manajer pramugari menyajikan sarapan bubur, ia meminta mie. Ketika disajikan mie, ia kembali meminta bubur. Manajer pramugari pun menyajikan mie dan bubur. Ia masih komplain apakah kuah mie-nya panas. Manajer pramugari menjawab, "Iya." Tuan Wu pun kembali meremehkan dan berkata, "Sekedar pelayan saja, apa istimewanya dirimu?" Pukul 7:02, ketinggian 9.800 meter. Pesawat memasuki dataran tinggi Tibet. Terlihat pramugari sedang membagikan snack. Pukul 7:07, di ketinggian 9.800 meter terdapat insiden. Kaca depan pesawat mengalami retak. Kapten Liu melaporkan kepada admin penerbangan. Kapten Liu meminta menurunkan ketinggian dan pesawat pun diizinkan turun pada ketinggian 8.400 meter.
Kaca pun tambah retak dan pecah. Kopilot di samping Kapten Liu pun terdorong badannya ke depan. Pesawat terus mengalami guncangan. Angin yang sangat deras membuat pilot di samping Kapten Liu akan terlempar keluar. Untungnya sabuk pengaman mampu menahan tubuhnya. Manajer pramugari dan salah satu pilot yang berada di belakang sudah curiga. Mereka mengetuk pintu tapi pintu tidak dibuka. Guncangan semakin hebat, para penumpang pun mulai panik. Para pramugari yang tidak memakai sabuk pengaman terpental. Mereka terjatuh ke sana kemari akibat guncangan. Karena kondisi darurat, masker oksigen pun keluar dan tergantung di atas penumpang. Pramugari menginstruksikan kepada para penumpang untuk memakai masker. Admin penerbangan kehilangan kontak dengan pesawat Sichuan 8633. Admin menginstruksikan kepada Kapten Liu untuk ke arah utara, tapi 8633 malah menuju selatan, mengarah ke pusat kontrol angkatan udara. Pukul 7:09. Kapal terus mengalami penurunan ketinggian 8.323 meter. Salah satu pilot yang berada di belakang terpental dan terus berusaha maju ke depan melihat keadaan Kapten Liu dan kopilot. Dengan sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil masuk ke pintu depan pesawat. Ia melihat kondisi kedua pilot sudah tak sadarkan diri akibat tekanan angin yang kuat dan kurangnya oksigen. Ia pun memberikan masker kepada kedua pilot tersebut. Pukul 7:10, ketinggian pesawat berada pada 7.252 meter. Ketua Admin Penerbangan menelpon kepada Biro Kontrol Lalu Lintas Udara untuk membatalkan pesawat yang belum lepas landas dan mengalihkan pesawat yang sudah mengudara. Para petugas pemadam kebakaran dan pengaman bandara, kemudian para tim medis bandara diturunkan. Scene berpindah di Bandara Internasional Sunan Shaofang. Terjadi penundaan keberangkatan pesawat. Lalu berpindah pula di Bandara Internasional Changjing Jiangbei. Pesawat 3U8633 mendekati pusat kontrol angkatan udara. Jadi, pesawat Sichuan 8633 akan dialihkan ke Chengdu dengan perkiraan 25 menit. Beralih kondisi di dalam pesawat, semua penumpang panik. Manajer pramugari pun ingin memastikan keadaan pramugari semua dalam keadaan baik. Ia pun memakai pengeras suara untuk menginstruksikan pramugari agar memencet bel apabila mereka baik-baik saja. Memanggil nomor 2, 3, 4, semua merespon. Kecuali nomor 5, tidak ada respon sama sekali. Ia tergeletak pingsan. Tapi 10 menit kemudian ia memberikan respon dengan mengacungkan jempol, yang artinya dia juga baik-baik saja. Scene berpindah di rumah Kapten Liu. Istri Kapten Liu menerima telepon dari adiknya yang melaporkan bahwa pesawat Sichuan 8633 hilang kontak. Berita ini pun dengan cepat sudah tersebar di mana-mana. Beralih di Bandara Internasional Ganggalasa. Terlihat kepanikan para kerabat penumpang yang menanti kedatangan mereka. Pukul 7:18. Jarak menuju Chengdu 180 km. Terlihat ada badai besar sehingga menghalangi mereka untuk sampai ke Chengdu. Kapten Liu memutari badai berkali-kali. Hal ini diketahui oleh seorang penumpang. Ia memberitahu kepada penumpang yang lain sehingga membuat penumpang menjadi panik dan membuat salah seorang penumpang menjadi emosi. Ia hendak mendatangi pilot tetapi dihalangi oleh para pramugari. Tapi keadaan kembali tenang ketika manajer pramugari memastikan bahwa kondisi akan baik-baik saja. Setelah pesawat memutari badai berkali-kali, sebuah hal yang mengejutkan terjadi. Kapten Liu mengambil keputusan untuk melalui badai pada pukul 7:24 dengan ketinggian 7.210 meter. Karena pada saat itu badai mulai membuka celah sehingga Kapten Liu memasuki badai itu. Guncangan yang keras pun terjadi sehingga koper-koper penumpang berterbangan ke sana kemari menimpa penumpang. Kilat menyambar bagian luar kapal, begitupun percikan hujan menyambar dengan derasnya. Berulang kali admin lalu lintas udara menghubungi Sichuan 8633, tapi tidak ada jawaban. Tampak salah satu keluarga penumpang berdoa di Bandara Internasional Ganggalasa memohon keselamatan. Dengan perjuangan dan keberanian yang melelahkan dan menegangkan dari pilot, akhirnya pesawat berhasil keluar dari badai. Karena berada di atas pegunungan Tibet, maka pesawat berulang kali memiringkan badan pesawat untuk menghindari benturan pegunungan. Sehingga penumpang juga terlempar ke sana kemari. Pukul 7:34, pesawat dengan ketinggian 6.076 meter hendak menuju ke Chengdu. Kondisi pesawat sudah mulai aman, tidak ada guncangan. Pukul 7:40, ketinggian pesawat berada pada 3.109 meter.
Para pilot sudah melepaskan oksigennya dan menghubungi admin kontrol lalu lintas udara selatan Kunsan. Karena pesawat diketahui akan mendarat di landasan Chengdu, maka pihak bandara saling berkoordinasi menyiapkan pemadam kebakaran, petugas medis, dan pasukan keamanan bandara untuk segera menuju lokasi. Scene kembali di pesawat. Pilot mulai menurunkan roda pesawat, pendaratan darurat pun dilakukan. Tampak sudah banyak wartawan berkumpul menantikan kedatangan pesawat. Manajer pramugari menginstruksikan kepada para penumpang untuk membungkukkan badan, kepala, serta kaki dirapatkan. Pesawat menuju landasan untuk mendarat. Pukul 7:56 pesawat sudah berada di landasan Chengdu. Ternyata katup pembalik tidak berfungsi, pesawat terus melaju. Dengan kekompakan ketiga pilot, mereka mencoba memegang katup pembalik bersama-sama. Dan akhirnya, pesawat pun berhasil dihentikan. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu bersorak gembira. Karena pesawat telah berhenti, para penumpang pun bersorak gembira. Begitupun tim admin lalu lintas. Mereka pun bersorak gembira menyaksikan pesawat berhasil selamat. Manajer pramugari menginstruksikan kepada para penumpang untuk diam di tempat. Kapten Liu pun mengumumkan kepada para penumpang bahwa perjalanan belum tiba di Lhasa. Ia meminta maaf dan mengucapkan terima kasih kepada para penumpang karena telah memilih penerbangan Sichuan Airlines 3U8633. Para penumpang pun bertepuk tangan mendengar hal itu. Mereka menangis terharu atas kehebatan pilot yang menyelamatkan mereka. Semua yang ada di dalam pesawat pun mengacungkan jempol atas usaha para pilot. Kendaraan pemadam kebakaran dan tim medis mendatangi pesawat dengan siaga dan tanggap. Masih ingat dengan Tuan Wu kan, si penumpang yang cerewet tadi? Ia mengucapkan terima kasih sambil berjabat tangan terhadap manajer pramugari. Seorang lelaki yang membuat keributan di pesawat tadi pun membungkukkan badan dan mengucapkan terima kasih kepada manajer pramugari. Disusul penumpang yang lain yang hendak turun dari pesawat. Ketiga pilot pun saling menyatukan tangannya atas ucapan syukur serta kerjasama mereka semua. Setelah semua penumpang keluar dari pesawat, muncullah seorang pramugari yang sedang ditandu. Ia mengalami benturan yang hebat saat di pesawat tadi. Terlihat kopilot yang pada saat di pesawat hampir terlempar keluar. Bajunya tersobek-sobek, mata kanannya membengkak, serta terdapat luka di muka dan tangannya. Ia melaporkan kepada Kapten Liu bahwa pengecekan telah selesai. Lalu ia pun izin untuk keluar dari pesawat. Kapten Liu pun mengatakan bahwa ia akan menjadi kapten yang hebat. Dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Kapten Liu. Kapten Liu pun mengacungkan jempolnya. Kapten Liu masih berada di dalam pesawat, melihat kondisi pesawat yang sunyi dan berantakan. Ia termenung sendirian. Datanglah manajer pramugari mencoba mendekati Kapten Liu. Kapten Liu mengajak untuk berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih kepada Nan sebagai manajer pramugari. Kemudian datanglah manajemen biro mengecek keadaan depan pesawat. Ketika dia keluar, dia berjabat tangan dengan Kapten Liu dan mengucapkan luar biasa. Di luar pesawat, para penumpang menunggu kedatangan Kapten Liu karena mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Kapten Liu. Padahal penjemputan sudah siap untuk mengantar mereka. Keluarlah Kapten Liu, Nan sang manajer pramugari, dan pilot satunya. Para penumpang bertepuk tangan dan angkat jempol sembari mengucapkan terima kasih. Kapten Liu pun turun mendekati para penumpang. Ia berbicara kepada diri sendiri, hargai nyawa, hargai tugas, hargai prosedur. Scene diperlihatkan di kediaman Kapten Liu. Sedang diadakan pesta ulang tahun anaknya. Bel di rumah berbunyi. Ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Kapten Liu. Istrinya pun memeluk Kapten Liu. Kapten Liu kemudian memeluk anaknya. Para undangan pun mengatakan selamat datang Kapten Liu, dan mereka pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Manor. 1 tahun kemudian, terlihat tim yang melakukan perjalanan dengan Kapten Liu pada insiden Sichuan kembali berkumpul. Kapten Liu datang membawa kue ulang tahun. Mereka pun bersenda gurau serta bernyanyi bersama. Ada yang bertanya siapa yang ulang tahun? Kapten Liu menjawab, ini ulta putriku, tapi juga ulta kedua kita semua. Dan film pun selesai.